Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik, CPNS Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya soal role model ya. Saya menyabat tokoh terkenal Indonesia, yakni Baharudin Yusuf Habibie, untuk dipelajari bagaimana kiprah hidupnya bisa jadi pelajaran penting bagi ASN generasi saat ini ya. Mulai dari selayang pandang kehidupannya, beliau bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, kelahiran 25 Juni 1936 di Parepare dan wafat pada 11 September 2019 di kota Jakarta. Orang tuanya adalah Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Pendidikannya adalah di sekolah rakyat, yang pertama sekolah rakyat di Parepare. Kemudian sepeninggalan ayahnya, ia sekeluarganya pindah ke Bandung, makanya SMP dan SMA-nya di Bandung. Setelah menghabiskan masa pendidikan SMA-nya, ia mengenyam pendidikan di luar negeri ya, di Aachen, Jerman, di sekolah penerbangan, teknologi penerbangan. Karirnya dimulai dari insinyur penerbangan di Jerman, perusahaan besar MBB di Jerman saat itu. Kemudian sempat menjadi Menteri Riset dan Teknologi di Indonesia selama 20 tahun. Kemudian sempat menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga ya pada masa transisi. Pernikahannya juga terkenal ya, selain pendidikannya masyhur juga di kalangan kita ihwal percintaannya dengan Ainun. Makanya sempat ada film Habibie dan Ainun. Ia juga memiliki 2 putra, kemudian ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia. Terus inti dari presentasi ini adalah bagaimana kiprah kehidupannya menjadi afirmasi pada core value ASN berakhlak ya. Yang pertama, prinsip yang saya ambil ada 3, yakni kompeten, kemudian loyal, juga akuntabel. Yang pertama kita bahas adalah kompeten. Definisi kompeten adalah berarti terus belajar, mengembangkan kapabilitas, memberikan hasil kerja terbaik untuk organisasi maupun masyarakat. Indikator utamanya adalah meningkatkan kompetensi diri. Selain diri sendiri juga yang keduanya mengembangkan orang lain, dan yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bagaimana sih Habibie yang kompeten? Bagaimana Habibie bisa dikatakan sebagai kompeten? Ia adalah seseorang yang memiliki banyak karya dan dalam banyak bidang. Dalam penerbangan ia menjadi ahli aeronautika, mendapatkan 40 paten internasional. Kemudian ia juga menciptakan, masih di teknologi penerbangan, ia menciptakan teori crash progression yang sampai saat ini masih digunakan dalam prosedur pembuatan pesawat terbang ya. Kemudian ia juga setelah kembali ke Indonesia sempat membuat pesawat yakni Gatot Kaca ya, N250 Gatot Kaca. Selain di bidang penerbangan, ia juga merupakan seorang penulis. Ada autobiografinya Habibie dan Ainun, kemudian detik-detik yang menentukan yang ia tulis soal transisinya pada saat ia menjabat pada masa referendum pelepasan Timor Leste itu. Karya-karyanya yang sangat berdampak dan sangat membuat citra tanah air kita harum ya di mata internasional, menjadikan ciri utama bagaimana ia adalah pribadi yang kompeten ya, dengan karya nyatanya yang berdampak membuat ia layak jadi role model. Role model Habibie adalah role model yang kompeten. Kemudian yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel adalah sikap bertanggung jawab dan transparan dalam setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya, serta siap mempertanggungjawabkan juga hasilnya. Core-nya atau indikator utamanya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan tanggung jawab, menggunakan kewenangan secara tepat, kemudian siap mempertanggungjawabkan hasil kerja. Bagaimana sih Habibie bisa dikatakan seorang yang akuntabel? Pada masa referendum itu status Timor Leste masih bekas jajahan dari Portugis ya, penjajahan kolonial Portugis. Kemudian ia sempat diakuisisi, diintegrasi dengan wilayah Indonesia. Namun pada saat itu PBB belum menandatangani atau belum menyetujui sepenuhnya ya.
Makanya pada masa transisi itu Habibie menawarkan sesuatu yang amat demokratis untuk Timor Leste. Ia menawarkan untuk tetap di Indonesia dengan keunggulan otonomi khusus atau memang ingin merdeka. Hasil musyawarah tersebut berujung pada keinginan Timor Leste untuk pisah dari Indonesia dan menjadi merdeka. Kemudian Habibie melaporkannya pada MPR, namun laporan tersebut ditolak dan malah Habibie ini dianggap sebagai presiden yang gagal menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kemudian pada saat itu, pada masa transisi saat ia menjabat menjadi presiden, ia juga melakukan tata kelola pemerintah ya, membebaskan pers, membebaskan tahanan politik dan lain sebagainya. Dari sini kita lihat bahwa pertanggungjawaban Habibie dan pengambilan keputusan besarnya saat referendum melepaskan Timor Leste dengan demokratis dan memang keinginan Timor Leste, dan juga pemberlakuan transparansi dengan kebebasan pers menjadi kelayakan untuknya menyabet seseorang yang sangat akuntan ya, seseorang yang sangat akuntabel, seseorang yang sangat transparan, seseorang yang sangat bertanggung jawab atas apa yang ia gaungkan, atas apa yang ia perjuangkan, atas apa yang dia lakukan. Kemudian prinsip ketiga adalah loyal. Definisinya adalah setia kepada bangsa, negara, pemerintah yang sah, serta menjunjung tinggi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi juga golongan. Indikator utamanya adalah menjaga nama baik, kemudian menjaga rahasia jabatan, setia kepada NKRI. Kita tahu bahwa Habibie punya nama besar di mata internasional, namanya harum, namanya besar, diakui. Inovasi dalam teknologi penerbangannya sangat berdampak pada produksi industri penerbangan internasional secara internasional saat itu. Makanya namanya besar bukan hanya di negara sendiri, melainkan di mata internasional, dan ia dihargai di sana. Betapapun menterengnya dia di Jerman di mata internasional, ia justru kembali pulang. Ia setia pada NKRI dan mengabdi di Indonesia, sempat menjadi presiden. Kemudian ia juga mengabdi selama 20 tahun lebih menjadi Menteri Riset dan Teknologi, fokus pada makna kemandirian teknologi ya. Kemudian ia juga setia pada demokrasi, yang pada saat referendum ia dianggap sebagai pemecah belah, membuat Indonesia kehilangan Timor Leste. Ia setia pada janjinya untuk tidak mencalonkan diri demi kepentingan bangsa, demi masyarakat yang tidak terpecah belah, demi menghindari kericuhan pada masa itu. Maka Habibie di sini adalah simbol loyal, simbol kesetiaan. Betapapun menterengnya nama Habibie di luar negeri, di mata internasional ia tetap setia kepada NKRI dan mengabdi di NKRI sampai habis hayatnya. Kesimpulannya, Habibie adalah teladan nyata penerapan nilai-nilai ASN yang berakhlak. Dengan kompeten, beliau membuktikan diri bisa mengembangkan orang lain, bisa memotivasi orang lain dengan karya-karyanya, dan karya-karyanya berguna bukan hanya di negaranya, melainkan di internasional ya. Kemudian dengan akuntabel, beliau berani mengambil keputusan sulit, bertanggung jawab, dan transparan di masa pemerintahannya. Kemudian dengan loyal, beliau menunjukkan kesetiaan penuh kepada Indonesia. Betapapun padahal dia bisa mengais pundi-pundi yang sangat banyak kalau ia tidak kembali ke Indonesia dan tetap menjadi insinyur di Jerman. Maka dari itu, kehidupan dan kiprah Habibie mengajarkan bahwa kompetensi, akuntabel, dan juga loyal merupakan kunci utama bagi para ASN untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Semoga presentasi ini sedikit banyak ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.